dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Acara sosialisasi transisi pendidikan anak usia dini. Hari ini kita melaksanakan kegiatan sosialisasi transisi PAUD ke SD yang menyenangkan. Nah, tujuan dilaksanakan kegiatan ini adalah untuk menyampaikan khususnya kepada para kepala sekolah tingkat PAUD dan tingkat SD bahwa ada beberapa hal yang harus diperhatikan untuk pelaksanaan penerimaan peserta didik baru. Yang pertama, mau diadakan tes calistung tingkat SD. Nah, jadi anak yang dari PAUD mendaftar ke SD ataupun anak yang tidak berasal dari PAUD mendaftar ke SD itu tidak boleh dites calistung. Kemudian yang kedua, melaksanakan pengenalan lingkungan belajar selama 2 minggu pertama masuk sekolah. Kemudian yang ketiga, memberikan pengarahan dan arahan kepada anak sesuai dengan 6 pondasi pendidikan yang harus dimiliki oleh anak. Nah, mungkin itu secara garis besar yang akan kami sampaikan pada hari ini. Dan kemudian pesertanya adalah kepala PAUD, kemudian kepala SD se-Kabupaten Geluas. Dan juga kami melibatkan beberapa orang guru dari PAUD dan kemudian dari SD yang kelas rendah. Nah, tujuannya adalah untuk memahami bagaimana sebenarnya penerapan transisi PAUD ke SD yang menyenangkan ini. Mungkin itu. Sasaran kita itu adalah masyarakat, karena masyarakat itu adalah bertindak sebagai orang tua murid. Nah, ini mungkin juga nanti akan kita laksanakan, tetapi nanti setelah anaknya masuk sekolah, apakah itu di tingkat PAUD atau di tingkat SD. Mungkin kita nanti akan adakan kegiatan rapat komite sekolah, atau kalau di tingkat PAUD itu namanya parenting. Nah, akan kita sampaikan kepada orang tua murid, yaitu selaku masyarakat, bahwa anak-anak ini tidak lagi kita wajibkan untuk pandai calistung sampai mereka usia 8 tahun, berarti kelas 2 SD. Karena sudah disepakati bahwa anak usia dini itu adalah usia dari 0 sampai 9 tahun. Selaku Bunda PAUD mungkin untuk 1 tahun barangkali di Geluas, saya berharap kepada ibu guru yang ada di PAUD, tolong mendidik anak-anak yang usia dini atau PAUD dengan senang hati. Dan anak-anak PAUD tidak boleh dipaksakan untuk tahu apa yang mereka tidak tahu. Seperti mungkin dituntut harus pandai baca, harus pandai nulis, harus pandai berhitung. Itu untuk sekarang masa transisi dari PAUD ke SD itu tidak perlu. Anak-anak PAUD itu harus dengan senang hati melakukan apa yang dia mau, sebatas itu tidak membahayakan dia. Baik, untuk meningkatkan taraf pendidikannya sendiri, meningkatkan kualitasnya nih Bu, apa saran dari Bunda PAUD nih terhadap guru-guru? Saran saya pertama, Bunda PAUD, ibu-ibu guru yang ada di PAUD itu, pertama mereka harus maksimal untuk mendidik anak-anak PAUD yang ada di bawah mereka. Terus juga ini tidak terlepas dari peran orang tua ya. Peran orang tua itu kalau saya katakan bukan 100% tapi 1000% itu harus aktif mendidik anak-anaknya, baik itu di PAUD, di SD, SMP, SMA, bahkan sampai kuliah barangkali. Sebelum anak itu lepas dari masa pendidikannya, itu peran orang tua sangat penting sekali. Di samping memang saya berharap sekali kepada ibu-ibu guru di PAUD harus maksimal kerja, dan apapun yang akan mereka lakukan mungkin bisa koordinasi dengan orang tua. Karena anak-anak yang usia dini itu yang tahu orang tuanya kan, orang tuanya lebih tahu daripada ibu guru yang ada di PAUD. Jadi harapan saya ibu guru pertama kerjanya maksimal, yang kedua harus ada koordinasi dengan orang tua yang mengantar anaknya barangkali ke PAUD atau ke SD nantinya. Baik Bu, mungkin secara khusus Bu kepada ibu-ibu yang memiliki anaknya yang dititipkan ke PAUD, mungkin ada saran dari Bu? Ada. Ya. Saran saya yang sekarang mungkin menjadi fenomena ya di kita selaku orang tua, itu terkadang orang tua mengantarkan anak pagi dijemput sore. Itu saya selaku Bunda PAUD di Geluas tidak setuju dengan hal itu. Kenapa? Karena tadi saya bilang anak-anak usia dini itu memang 1000% harus di bawah pengawasan orang tuanya. Saya mohon kepada orang tua, anak jangan asal diantar ke PAUD,
pergi pagi dijemput sore, saya selaku bunda PAUD di Gaulos tidak setuju. Gimana caranya anak-anak tetap dikontrol walaupun ibunya kerja atau segala macam. Per 2 jam ibu harus melihat anak, bagaimana keadaan anaknya di PAUD dan menanyakan perkembangan anak itu kepada guru yang ada di PAUD. Oke, Bu.